Abu Nawas menipu sang raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku dengar kau terkenal sangat cerdik dan tak pernah bisa dikalahkan. Kali ini aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu. Aku punya tantangan untukmu." Abu Nawas yang sudah sering kali berhadapan dengan tantangan dari raja, hanya tersenyum dan menjawab, "Apapun tantangan Baginda, hamba akan mencobanya." Raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kau mencuri semua harta di dalam istanaku tanpa ada yang menyadarinya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, maka kau akan dihukum berat." Abu Nawas berpikir sejenak. Ini adalah tantangan yang sangat sulit karena istana dijaga ketat oleh para prajurit siang dan malam. Namun dengan senyuman kecil di wajahnya, dia berkata, "Baiklah Baginda, beri hamba waktu 1 minggu." Raja pun setuju dan membiarkan Abu Nawas pergi. Selama seminggu, Abu Nawas tidak terlihat di istana. Raja pun mulai penasaran, apakah kali ini Abu Nawas akan berhasil atau tidak. Tepat pada hari ke-7, Abu Nawas kembali ke istana dengan senyum lebar di wajahnya. Dia membawa sebuah kotak besar yang ditutup kain. "Baginda, hamba telah menyelesaikan tugas yang Baginda berikan," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang tak sabar segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka kotak tersebut. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan bahwa kotak itu kosong. "Abu Nawas, apa maksudmu? Kau bilang sudah mencuri semua hartaku, tapi kotak ini kosong," seru raja dengan nada marah. Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Baginda, hamba memang sudah mencuri semua harta di istana, tapi bukan dalam bentuk emas atau perak. Harta yang hamba curi adalah rasa percaya Baginda bahwa hamba bisa melakukan hal yang mustahil. Dengan kata lain, hamba telah menipu Baginda." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku benar-benar tertipu olehmu kali ini. Tapi karena kau berhasil memenuhi tantangan itu dengan cara yang tak terduga, aku akan memberimu hadiah sesuai janjiku." Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah berupa kantong emas besar. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas, dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati senang sambil tertawa mengingat betapa ia telah berhasil menipu sang raja dengan cara yang begitu cerdik. Abu Nawas menipu sang raja dengan cerdik. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja sering mendengar kisah tentang kepandaian Abu Nawas, tetapi kali ini ia ingin melihat sendiri seberapa cerdik pria itu. Maka Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Kau harus bisa menipu aku, sang Raja, dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, maka kau akan dihukum berat. Namun jika berhasil, kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Abu Nawas yang terkenal pintar dan licik tersenyum. "Baiklah Baginda, hamba terima tantangan ini. Namun Baginda harus berjanji untuk tidak marah jika hamba berhasil." Raja tertawa dan berkata, "Aku janji Abu Nawas, jika kau berhasil menipuku, aku tidak akan marah dan kau akan mendapatkan hadiahmu." Abu Nawas pun pulang ke rumahnya, memikirkan cara untuk menipu Raja. Hari pertama berlalu dan tidak ada yang terjadi. Begitu pula hari kedua. Raja mulai merasa yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu menipunya. Namun, Raja tetap menunggu hingga hari ketiga. Pada hari ketiga, Abu Nawas muncul di istana dengan wajah sedih dan membawa seekor keledai. "Baginda, hamba datang untuk pamit. Hamba akan pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali lagi," katanya dengan suara penuh kesedihan. Raja terkejut. "Mengapa kau ingin pergi, Abu Nawas? Apa yang terjadi?" Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Hamba mendapat mimpi buruk, Baginda. Dalam mimpi itu, keledai hamba ini bisa berbicara dan mengungkapkan segala rahasia yang ada di kerajaan. Hamba takut mimpi itu menjadi kenyataan, sehingga hamba memutuskan untuk pergi jauh sebelum hal itu terjadi." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, keledai mana mungkin bisa berbicara? Kau benar-benar aneh." Namun, Abu Nawas tetap terlihat serius. "Baginda, hamba tahu ini terdengar konyol. Namun, hamba merasa lebih baik mencegah hal buruk terjadi. Sebelum hamba pergi, hamba ingin Baginda mendengar sendiri apa yang dikatakan keledai ini." Raja, yang penasaran, setuju. Dia mendekatkan telinganya ke keledai itu. Saat Raja mendekat, Abu Nawas dengan cepat memukul pantat keledai, membuat hewan itu berteriak keras tepat di telinga Raja. Seketika Raja terkejut dan mundur dengan wajah kesal. "Abu Nawas, kau membuatku tuli."
Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, "Baginda, bukankah hamba sudah berhasil menipu Baginda? Hamba bilang keledai ini bisa bicara, tapi yang terjadi justru Baginda mendengarkan suara keras keledai yang membuat telinga Baginda sakit." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Kau berhasil menipuku dengan cara yang tidak terduga. Aku akui kekalahan ini dan seperti janjiku kau akan mendapat hadiahmu." Abu Nawas menerima hadiah besar dari raja, lalu pulang dengan senyum puas di wajahnya karena berhasil menipu sang raja dengan cara yang begitu cerdik. Sejak saat itu, kisah tentang Abu Nawas yang berhasil menipu raja tersebar di seluruh kerajaan, dan orang-orang semakin mengagumi kecerdikannya. Abu Nawas menipu sang raja di hutan. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk berburu di hutan dan mengajak Abu Nawas untuk menemaninya. Raja tahu betul bahwa Abu Nawas selalu memiliki akal yang cerdik dan kali ini Raja ingin menguji kecerdikannya di tengah hutan. Saat mereka sudah jauh masuk ke dalam hutan, Raja dengan senyum licik berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, aku mendengar kau selalu bisa menipu orang dengan kecerdikanmu. Aku ingin tahu, bisakah kau menipuku di sini, di tengah hutan? Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas, tapi jika kau gagal, bersiaplah untuk hukuman." Abu Nawas yang sudah mengenal karakter sang raja hanya tersenyum dan berkata, "Tentu saja Baginda, tapi hamba minta satu syarat. Baginda harus mengikuti apapun yang hamba katakan tanpa bertanya atau menolak." Raja setuju. "Baiklah Abu Nawas, aku janji akan mengikuti perintahmu." Abu Nawas mengajak raja berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mereka tiba di sebuah bukit kecil. Dari puncak bukit itu mereka bisa melihat hamparan hutan yang luas di bawah. Abu Nawas tiba-tiba berhenti dan berkata, "Baginda, apakah Baginda tahu bahwa hutan ini dihuni oleh binatang ajaib yang bisa membuat kita menjadi sangat kaya?" Raja, yang penasaran, langsung tertarik. "Binatang ajaib? Katakan Abu Nawas, binatang apa itu dan di mana kita bisa menemukannya?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak lalu berkata, "Binatang ajaib itu adalah singa emas, Baginda. Singa ini sangat jarang muncul, tetapi konon barang siapa bisa menungganginya akan menjadi raja terkaya di dunia." Mendengar kata singa emas, raja semakin bersemangat. "Lalu bagaimana kita bisa menemukannya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Untuk memanggil singa emas, Baginda harus berdiri di atas batu besar itu." Sambil menunjuk sebuah batu di dekat tebing, lalu berteriak sekeras mungkin 3 kali. Setelah itu, Baginda harus menutup mata dan melompat ke arah suara yang datang. Singa emas akan muncul dan menangkap Baginda di udara. Raja yang termakan oleh cerita Abu Nawas segera naik ke atas batu besar tersebut. Dia menoleh ke Abu Nawas dan berkata, "Apakah ini benar akan berhasil?" Abu Nawas mengangguk meyakinkan, "Tentu saja, Baginda. Tapi ingat, Baginda harus menutup mata dan melompat tanpa ragu." Raja yang benar-benar percaya mulai berteriak sekeras mungkin 3 kali, "Singa emas! Singa emas! Singa emas!" Lalu seperti yang diperintahkan, dia menutup mata dan bersiap untuk melompat. Namun, tepat ketika Raja hendak melompat, Abu Nawas dengan cepat menarik tangan Raja menghentikannya. Raja membuka matanya dan kebingungan. "Kenapa kau menarikku, Abu Nawas? Aku hampir saja menangkap singa emas itu." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf, Baginda. Hamba tidak ingin Baginda jatuh ke jurang di bawah sana dan menjadi korban tipu daya hamba sendiri." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau berhasil menipuku dengan cerita singa emas, dan hampir saja aku jatuh ke jurang karena percaya. Aku akui kau pantas mendapatkan hadiahmu." Dengan senyum lebar, Abu Nawas menerima 100 keping emas dari Raja. Mereka berdua pun kembali ke istana sambil tertawa sepanjang perjalanan, dengan Raja yang kini semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu sang raja di hutan menjadi legenda yang sering diceritakan oleh penduduk desa. Abu Nawas menipu sang raja. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku dengar kau terkenal sangat cerdik dan tak pernah bisa dikalahkan. Kali ini aku ingin melihat sejauh mana kecerdikanmu. Aku punya tantangan untukmu." Abu Nawas yang sudah sering kali berhadapan dengan tantangan dari raja, hanya tersenyum dan menjawab, "Apapun tantangan Baginda, hamba akan mencobanya." Raja tersenyum licik dan berkata,
Aku ingin kau mencuri semua harta di dalam istanaku tanpa ada yang menyadarinya. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, maka kau akan dihukum berat. Abu Nawas berpikir sejenak. Ini adalah tantangan yang sangat sulit karena istana dijaga ketat oleh para prajurit siang dan malam. Namun dengan senyuman kecil di wajahnya, dia berkata, "Baiklah Baginda, beri hamba waktu 1 minggu." Raja pun setuju dan membiarkan Abu Nawas pergi. Selama seminggu, Abu Nawas tidak terlihat di istana. Raja pun mulai penasaran, apakah kali ini Abu Nawas akan berhasil atau tidak. Tepat pada hari ke-7, Abu Nawas kembali ke istana dengan senyum lebar di wajahnya. Dia membawa sebuah kotak besar yang ditutup kain. "Baginda, hamba telah menyelesaikan tugas yang Baginda berikan," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja yang tak sabar segera memerintahkan prajuritnya untuk membuka kotak tersebut. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan bahwa kotak itu kosong. "Abu Nawas, apa maksudmu? Kau bilang sudah mencuri semua hartaku, tapi kotak ini kosong," seru Raja dengan nada marah. Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Baginda, hamba memang sudah mencuri semua harta di istana, tapi bukan dalam bentuk emas atau perak. Harta yang hamba curi adalah rasa percaya Baginda bahwa hamba bisa melakukan hal yang mustahil. Dengan kata lain, hamba telah menipu Baginda." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku benar-benar tertipu olehmu kali ini. Tapi karena kau berhasil memenuhi tantangan itu dengan cara yang tak terduga, aku akan memberimu hadiah sesuai janjiku." Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah berupa kantong emas besar. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas, dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati senang sambil tertawa mengingat betapa ia telah berhasil menipu sang raja dengan cara yang begitu cerdik. Abu Nawas menipu sang raja dengan cerdik. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Raja sering mendengar kisah tentang kepandaian Abu Nawas, tetapi kali ini ia ingin melihat sendiri seberapa cerdik pria itu. Maka Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Kau harus bisa menipu aku, sang Raja, dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, maka kau akan dihukum berat. Namun jika berhasil, kau akan menerima hadiah yang sangat besar." Abu Nawas yang terkenal pintar dan licik tersenyum. "Baiklah Baginda, hamba terima tantangan ini. Namun Baginda harus berjanji untuk tidak marah jika hamba berhasil." Raja tertawa dan berkata, "Aku janji Abu Nawas, jika kau berhasil menipuku, aku tidak akan marah dan kau akan mendapatkan hadiahmu." Abu Nawas pun pulang ke rumahnya, memikirkan cara untuk menipu Raja. Hari pertama berlalu dan tidak ada yang terjadi. Begitu pula hari kedua. Raja mulai merasa yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu menipunya. Namun, Raja tetap menunggu hingga hari ketiga. Pada hari ketiga, Abu Nawas muncul di istana dengan wajah sedih dan membawa seekor keledai. "Baginda, hamba datang untuk pamit. Hamba akan pergi jauh dan mungkin tidak akan kembali lagi," katanya dengan suara penuh kesedihan. Raja terkejut. "Mengapa kau ingin pergi, Abu Nawas? Apa yang terjadi?" Abu Nawas menghela napas dan berkata, "Hamba mendapat mimpi buruk, Baginda. Dalam mimpi itu, keledai hamba ini bisa berbicara dan mengungkapkan segala rahasia yang ada di kerajaan. Hamba takut mimpi itu menjadi kenyataan, sehingga hamba memutuskan untuk pergi jauh sebelum hal itu terjadi." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, keledai mana mungkin bisa berbicara? Kau benar-benar aneh." Namun, Abu Nawas tetap terlihat serius. "Baginda, hamba tahu ini terdengar konyol. Namun, hamba merasa lebih baik mencegah hal buruk terjadi. Sebelum hamba pergi, hamba ingin Baginda mendengar sendiri apa yang dikatakan keledai ini." Raja, yang penasaran, setuju. Dia mendekatkan telinganya ke keledai itu. Saat Raja mendekat, Abu Nawas dengan cepat memukul pantat keledai, membuat hewan itu berteriak keras tepat di telinga Raja. Seketika Raja terkejut dan mundur dengan wajah kesal. "Abu Nawas, kau membuatku tuli." Abu Nawas pun tersenyum lebar dan berkata, "Baginda, bukankah hamba sudah berhasil menipu Baginda? Hamba bilang keledai ini bisa bicara, tapi yang terjadi justru Baginda mendengarkan suara keras keledai yang membuat telinga Baginda sakit." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang licik. Kau berhasil menipuku dengan cara yang tidak terduga. Aku akui kekalahan ini dan seperti janjiku kau akan mendapat hadiahmu."
Abu Nawas menerima hadiah besar dari raja, lalu pulang dengan senyum puas di wajahnya karena berhasil menipu sang raja dengan cara yang begitu cerdik. Sejak saat itu, kisah tentang Abu Nawas yang berhasil menipu raja tersebar di seluruh kerajaan, dan orang-orang semakin mengagumi kecerdikannya. Abu Nawas menipu sang raja di hutan. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk berburu di hutan dan mengajak Abu Nawas untuk menemaninya. Raja tahu betul bahwa Abu Nawas selalu memiliki akal yang cerdik dan kali ini Raja ingin menguji kecerdikannya di tengah hutan. Saat mereka sudah jauh masuk ke dalam hutan, Raja dengan senyum licik berkata kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, aku mendengar kau selalu bisa menipu orang dengan kecerdikanmu. Aku ingin tahu, bisakah kau menipuku di sini, di tengah hutan? Jika kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas, tapi jika kau gagal, bersiaplah untuk hukuman." Abu Nawas yang sudah mengenal karakter sang raja hanya tersenyum dan berkata, "Tentu saja Baginda, tapi hamba minta satu syarat. Baginda harus mengikuti apapun yang hamba katakan tanpa bertanya atau menolak." Raja setuju. "Baiklah Abu Nawas, aku janji akan mengikuti perintahmu." Abu Nawas mengajak raja berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga mereka tiba di sebuah bukit kecil. Dari puncak bukit itu mereka bisa melihat hamparan hutan yang luas di bawah. Abu Nawas tiba-tiba berhenti dan berkata, "Baginda, apakah Baginda tahu bahwa hutan ini dihuni oleh binatang ajaib yang bisa membuat kita menjadi sangat kaya?" Raja, yang penasaran, langsung tertarik. "Binatang ajaib? Katakan Abu Nawas, binatang apa itu dan di mana kita bisa menemukannya?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak lalu berkata, "Binatang ajaib itu adalah singa emas, Baginda. Singa ini sangat jarang muncul, tetapi konon barang siapa bisa menungganginya akan menjadi raja terkaya di dunia." Mendengar kata singa emas, raja semakin bersemangat. "Lalu bagaimana kita bisa menemukannya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan serius, "Untuk memanggil singa emas, Baginda harus berdiri di atas batu besar itu." Sambil menunjuk sebuah batu di dekat tebing, lalu berteriak sekeras mungkin 3 kali. Setelah itu, Baginda harus menutup mata dan melompat ke arah suara yang datang. Singa emas akan muncul dan menangkap Baginda di udara. Raja yang termakan oleh cerita Abu Nawas segera naik ke atas batu besar tersebut. Dia menoleh ke Abu Nawas dan berkata, "Apakah ini benar akan berhasil?" Abu Nawas mengangguk meyakinkan, "Tentu saja, Baginda. Tapi ingat, Baginda harus menutup mata dan melompat tanpa ragu." Raja yang benar-benar percaya mulai berteriak sekeras mungkin 3 kali, "Singa emas! Singa emas! Singa emas!" Lalu seperti yang diperintahkan, dia menutup mata dan bersiap untuk melompat. Namun, tepat ketika Raja hendak melompat, Abu Nawas dengan cepat menarik tangan Raja menghentikannya. Raja membuka matanya dan kebingungan. "Kenapa kau menarikku, Abu Nawas? Aku hampir saja menangkap singa emas itu." Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf, Baginda. Hamba tidak ingin Baginda jatuh ke jurang di bawah sana dan menjadi korban tipu daya hamba sendiri." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Kau berhasil menipuku dengan cerita singa emas, dan hampir saja aku jatuh ke jurang karena percaya. Aku akui kau pantas mendapatkan hadiahmu." Dengan senyum lebar, Abu Nawas menerima 100 keping emas dari Raja. Mereka berdua pun kembali ke istana sambil tertawa sepanjang perjalanan, dengan Raja yang kini semakin mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Sejak hari itu, cerita tentang bagaimana Abu Nawas berhasil menipu sang raja di hutan menjadi legenda yang sering diceritakan oleh penduduk desa.